Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Guru harapkan, guru doakan semuanya sehat, ceria, bahagia bersama ayah bunda di rumah. Allahumma amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, agar aktivitas kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diridhai oleh Allah, dan belajar kita diberi kemudahan. Mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar dengan tema perilaku terpuji, subtema berkata baik. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak mampu memahami berkata yang baik, sopan dan santun. Kedua, mencontohkan berkata yang baik, sopan dan santun. Anak-anakku yang saleh dan solehah, Allah memerintahkan kita berkata baik, sopan dan santun. Artinya berkata lembut, tidak berkata kasar, tidak berteriak-teriak, dan tidak menyakiti hati orang lain. Berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Maksudnya, sesuatu yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata yang baik adalah berkata dengan benar dan jujur, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan berkata apa adanya. Anak-anak yang soleh-solehah, ucapkanlah yang benar dan tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu tanda-tanda orang munafik. Ketika kita berkata sopan, maka akan disukai teman. Dan berperilaku santun juga disayangi oleh teman. Apabila bertemu dengan orang lain, mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita tidak boleh menyebut namanya langsung, tapi ditambah dengan bapak atau ibu. Ya, ingat ya, berkata yang baik adalah perilaku terpuji, disayang dan disukai oleh Allah. Nah, bagaimana cara berkata yang baik? Ya, kita selalu mempraktekkan adab berbicara. Yang pertama, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kalau kita tidak bisa bicara yang bermanfaat, lebih baik diam. Berkata yang ringkas, jelas, tidak perlu muter-muter, tidak bertele-tele. Yang kedua, berhati-hati dalam berbicara. Ya, Rasulullah bersabda, "Aktsaru khotoya bani Adam fi lisani." Dosa anak Adam yang paling banyak itu dari lisannya. Maka kita harus berbicara yang positif, yang baik, tidak menyinggung orang lain. Nah, ada berbicara yang ketiga, berkata yang baik jika tidak, hendaknya diam. Jika tidak mampu bicara baik, sebaiknya diam saja.
4. Menghindari dusta atau bohong. Karena berbohong itu tanda-tanda orang munafik. Rasulullah menjamin surga bagi orang yang senantiasa menghindari dusta atau bohong. Coba contoh berbicara yang baik juga ketika kita minta izin keluar kelas, kita bisa loh minta ini dengan santun. Bagaimana? Ada yang sudah tahu? Oke. Pertama kita bilang dulu, permisi Pak Guru, permisi Bu Guru, bolehkah saya izin keluar kelas untuk ke kamar mandi? Misalnya, kita contoh yang lain ketika kita akan bermain. Ayah, Bunda, bolehkah saya bermain dulu? Nah, menunggu dijawab. Jadi tidak boleh, bolehkah saya bermain? Langsung keluar. Nggak boleh. Kita harus menunggu jawaban. Oh iya boleh. Oh nanti ya. Nah, harus ditunggu. Tidak izin keluar ya. Izin main ya, tapi sambil berlari. Tidak boleh. Ada lagi ketika kita mau meminjam sesuatu. Teman, bolehkah saya pinjam mainan ini? Kita harus menunggu juga jawaban dari teman kita. Oh boleh. Oh tidak boleh. Nah jangan kita pinjam sambil merebut. Itu namanya tidak minta izin, tapi merebut. Baik, paham ya untuk pelajaran kali ini? Baik anak-anakku yang saleh dan solehah, kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Semoga diberi kepahaman dalam memahami ilmu atau pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.